selain gemes tapi ekspresif banget juga loh Sobat Setir. Penasaran? Ayo kita bahas, let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Yola. Masih dalam event GJAW 2025, di sebelah gue udah ada Changan Lumin nih Sobat Setir. Mobil ini gemes banget, dia punya muka gitu ya Sobat Setir. Selain gemes, dia tentunya ekspresif juga nih. Kenapa ekspresif? Karena seperti yang di display di booth ini Sobat Setir, mukanya dari Changan Lumin ini itu bisa di stikerin Sobat Setir. Jadi bisa dibikin lebih ramah mukanya, atau bisa dibikin grumpy nih Sobat Setir. Karena dia memang memiliki mata kayak gini ya di bagian lampunya, gemes banget nih Sobat Setir. Kira-kira penasaran gak sih mobil gemes ini spesifikasinya kayak gimana? Ayo kita bahas, let's go! Oke Sobat Setir, kita mulai dulu ya dari wajah depannya nih Sobat Setir, alias eksterior depannya ya di sini ya. Bentuknya juga lucu banget ya Sobat Setir di sini, kap mesinnya pendek di sini karena memang size-nya compact ya di sini, kecil gitu Sobat Setir. Di sini dia juga membulat pastinya dari kap mesin sampai ke depannya di sini. Dan tentunya di bagian lampunya itu membuat efek mata pada bagian mobil ini nih Sobat Setir. Jadi mobil ini kayak ada mukanya ya, gemes banget, tapi mukanya kayak ngantuk atau bete gitu nih Sobat Setir. Karena memang di sini lampunya bulat, besar banget kiri dan kanan. Dia juga di sini udah LED nih Sobat Setir tentunya. Di sini ringnya itu di RL dan Sein. Untuk di dalamnya itu adalah headlampnya Sobat Setir. Jadi kelopaknya ini sebenarnya cuman aksesoris aja. Jadi dibikin seperti mata nih Sobat Setir. Gemes banget bukan? Di tengah sini ada logo Lumin tentunya. Dan di sini semua bumpernya itu tertutup ya Sobat Setir karena dia memang sebuah mobil full EV tentunya. Untuk bumper bawahnya memang terbuka nih Sobat Setir untuk memaksimalkan pendinginan dari motor listriknya sendiri. Nice banget, gemes banget. Sekarang kita lihat yuk ke bagian sampingnya. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita di samping dari Changan Lumin ini ya. Kita mulai dulu lihat dari bagian rodanya nih Sobat Setir. Di sini dia menggunakan ban 165 70 ring 14 nih. Lucu banget ya, kecil gitu sesuai dengan mobilnya juga nih size-nya. Dan di sini juga velgnya juga bentuknya gemes nih Sobat Setir. Kayak pau kucing gak sih? Kayak ada 3 gitu di sini. Two-tone juga, di sini kayak ada warna putihnya. Dan di tengah sini adalah hitam nih Sobat Setir. Tengah-tengah ada logo Luminnya. Gemes banget, dari rodanya udah gemes banget. Kita naik lagi ke bagian sini. Spionnya juga tentunya bulat ya, menyesuaikan sama desain eksteriornya di sini. Ada sen-nya di sini nih Sobat Setir. Dan di sini dia juga frame-nya itu warna hitam ya. Jadi dibikin emang two-tone nih Sobat Setir untuk bodinya. Hitam dop kayak gini nih Sobat Setir, dan warna bodinya itu glossy ya tentunya ya. Nah, di belakang sini juga ada kaca nih Sobat Setir. Ini tuh gunanya untuk memberikan efek yang lebih lapang ya pastinya untuk interiornya, karena memang si kaca ini nggak bisa dibuka nih Sobat Setir. Jadi memang mobil ini tuh konfigurasinya itu 3 pintu di sini. Jadi masuknya pun dari depan sini Sobat Setir. Nah, nanti kita lihat dalamnya se-spacious apa ya. Sekarang untuk dimensinya, mobil ini tuh memiliki dimensi di panjangnya di 3270 mm, lebar di 1700 mm, tinggi di 1590 mm, wheelbase-nya ada di 1980 mm, dan ground clearance-nya ada di 150 mm Sobat Setir. Nah, gemes banget kan, super compact. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk, let's go! Nah, di sini untuk belakangnya terlihat clean look, polosan banget ya Sobat Setir di sini. Di paling atas ada shark fin antena yang berwarna hitam, berbeda sama warna bodinya, lucu banget. Dan di sini juga ada HEMO stop lamp Sobat Setir di sini. Dan di sini juga untuk pintunya udah pasti desainnya sama ya, kayak depan sampingnya juga membulat melengkung kayak gini nih Sobat Setir. Dan di sini juga ada logo Luminnya sudah pasti, dan di sini ada Lumin lagi. Banyak banget nih logo Luminnya di sini. Dan di sini ada logo brandnya yaitu Changan nih Sobat Setir. Nice banget tentunya. Nah, setelah itu di sini ada lampunya sama juga kayak yang depan nih Sobat Setir. Dua-duanya bulat di sini. Ada kelopaknya juga, tapi lagi dan lagi kelopaknya itu hanya aksesoris untuk mempermanis dari desainnya juga ya. Sini juga sama, dia itu masih DRL dan Sein, dan tengahnya itu adalah si lampu belakangnya sendiri nih Sobat Setir. Nice banget. Dan di sini ada beberapa sensor parkir ya tentunya ya. Dan gak lupa juga ada kamera mundurnya Sobat Setir. Nice banget. Nah, kalau untuk ini bumpernya itu sama warnanya Sobat Setir ya, sama si warna bodinya gitu. Gemes banget. Sekarang kita lihat yuk untuk spesifikasi baterainya gimana sih. Let's go. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Nah Sobat Setir, untuk motor listrik dari Changan Lumin ini dia itu memiliki kapasitas di 35 kW dan torsinya ada di 83 Nm nih Sobat Setir.
Dan untuk baterai sendiri dia itu memiliki kapasitas di 28,08 kWh nih. Dan dia itu bisa menempuh jarak hingga 301 km NEDC nih Sobat Setir. Wow, cukup jauh ya untuk mobil sekecil ini dan sekompak ini nih Sobat Setir. Jadi udah cocok banget ya buat commuting di dalam kota nih. Nice banget. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di dalam nih dari Changan Lumin ini. Mobil gemes dan interiornya udah pasti gemes juga ya Sobat Setir di sini. Dan sebenarnya warna interiornya itu mengikuti dari warna bodinya juga nih. Jadi kalau warna bodinya kayak sekarang itu Tosca, udah pasti di dalamnya juga ada list-list Toscanya nih Sobat Setir. Gemes banget. Dan kalau kita ada dashboardnya di sini tuh kayak ada warna abu-abu gitu ya Sobat Setir, dark grey gitu. Nggak yang hitam banget juga, tapi nggak yang abu-abu muda juga Sobat Setir. Dan di sini ada kayak belt kulit gitu Sobat Setir, leather gitu, warna Tosca sesuai dengan warna bodinya dengan stitching putih tentunya di sini. Gak lupa juga di dashboardnya sini juga ada aksen-aksen kayak segitiga-segitiga gitu ya Sobat Setir. Plastik di sini, nice banget mempermanis dari interiornya sendiri. Dia juga diberikan warna lain nih di sini ada kayak silver gitu ya, kayak abu-abu muda gitu. Jadi warnanya banyak banget nih, colorful banget untuk interiornya. Nice banget ya. Dan di sini nggak lupa ada head unit yang lumayan besar Sobat Setir. Dia juga semi floating ya, dengan ukuran 10,25 inch nih. Udah support Apple CarPlay dan Android Auto tentunya. Nice banget, jadi semua konektivitas udah bisa kalian atur di sini tentunya. Nah, nggak lupa di bawah head unitnya yang lumayan besar ini Sobat Setir terdapat beberapa tombol shortcut seperti di sini ada hazard, di sini ada untuk pengaturan si AC-nya juga. Di sini juga ada arah sembur AC-nya Sobat Setir, bisa kalian atur dari tombol-tombol yang ada di sini. Sini juga ada pengaturan knob putar lagi nih untuk AC-nya juga Sobat Setir. Kalau pada sini ada kisi-kisi AC juga nih, tersembunyi di sini, menyelinap dia, gemes banget. Di sini juga ada MID, kayak kotak gitu Sobat Setir, lumayan kecil ya, cuman tetap enak nih untuk ngelihatnya karena ergonomis. Dia jadi langsung ke mata kita untuk MID-nya sendiri Sobat Setir di sini. Dan di sini untuk posisi duduknya, di sini pengaturannya semua masih manual nih Sobat Setir. Bisa kita langsung tarik aja tuasnya untuk maju mundurnya dan recline angle-nya di sini nih. Cuman di sini untuk tilt dan teleskopiknya belum tersedia Sobat Setir di sini. Jadi kan nggak bisa mengatur ya untuk ketinggian si setirnya sendiri. Cuma di sini menurut gue setirnya untuk posisi duduk gue di sini itu lumayan ketinggian ya, karena memang nggak bisa kita turunin juga, nggak bisa kita majuin mundurin juga setirnya. Dan kalau dia bisa diturunin Sobat Setir will be better tentunya. Misalnya ada pengaturannya salah satu tilt atau teleskopik itu will be better sih pastinya. Kalau kayak ini lumayan ketinggian sih, apalagi mobil ini kan diperuntukkan untuk cewek-cewek pastinya ya, dan cewek-cewek di Indonesia mungkin lebih kecil-kecil ya size-nya kayak gue gitu. It will be better kalau dia memang bisa dibikin ada pengaturan naik turunnya gitu. Tapi so far udah oke banget sih Sobat Setir, posisi duduknya juga nyaman. Joknya di sini juga full fabric ya, empuk juga di sini, nggak yang keras. Headrestnya pun di sini juga lumayan empuk Sobat Setir, jadi tetap nyaman nih kita berkendara sehari-hari tentunya. Nice banget, dan nggak lupa juga door trimnya pastinya two tone ya. Sini ada abu-abu tuanya, dark grey-nya, dan sini ada warna abu-abu mudanya nih Sobat Setir, lebih ke putih sih yang di sini. Gitu di door trimnya. Dan untuk storage-nya tentunya karena dia sebuah mobil listrik lumayan banyak ya Sobat Setir di sini. Di pintu kiri kanan juga ada cup holder yang lumayan besar. Di sini pun ada storage untuk taruh HP. Di sini ada charging port juga nih Sobat Setir. Dan di sini di tengahnya juga berwarna Tosca sama kayak bodinya, ada knob putar. Untuk transmisinya di sini ada untuk driving mode-nya, ada eco dan sport di sini. Dan di sini ada untuk pengaturan pembukaan jendela kiri dan kanan nih. Di sini juga ada untuk lock dan unlock pintunya. Di sini ada untuk pengereman Sobat Setir. Di sini untuk rem tangan ya di sini. Tinggal tarik aja seperti biasa karena dia masih pakai tuas di sini. Nice banget, nggak lupa masih ada storage satu untuk cup holdernya. Gemes banget so far untuk si interior dari Changan Lumin ini. Lucu banget ya. Nah sekarang kita mau nyobain row keduanya nih Sobat Setir. Cara masuknya juga gampang banget karena dia memang mobil 2 pintu ya. Kita tinggal tarik aja tuas yang ada di bawah sini Sobat Setir dari seat depan. Kita majuin juga sekalian. Lalu ini juga untuk akses masuk ke row keduanya juga gampang banget karena sangat lebar ya Sobat Setir. Kita coba masuk sekarang. Oke, sekarang kita udah masuk ke row keduanya nih Sobat Setir di sini. Nah, surprisingly ternyata dia tidak sesempit yang kita pikirkan ya, karena dia memang sebuah mobil yang sangat kecil ya di sini Sobat Setir. Di sini untuk legroomnya gue masih dapat sekitar 5 jarian lebih nih Sobat Setir, dan headroomnya gue dapat sekitar 10 jarian nih di sini nih. Dan ternyata posisi duduknya juga meskipun agak tegak tapi masih oke lah, masih bisa kita toleransi karena kita juga tahu dia adalah sebuah mobil kecil. Jadi kalau rebah
itu pasti untuk bagasinya akan lebih sempit lagi Sobat Setir, meskipun juga untuk ruang bagasinya juga nggak begitu besar ya sebenarnya. That's why dibikin agak tegak di sini nih. Gitu, tapi untuk keempukan joknya masih sama yang kayak depan. Masih nyaman juga, masih full fabric juga, masih ada belt hijau kayak gini juga senada dengan yang row depannya nih. Jadi masih oke banget di sini. Dan di sini seperti biasa ada pocket untuk penumpang belakangnya Sobat Setir. Gitu. Masih oke, masih bisa masukin kaki ke dalam jok di row ke depan sini nih. Begitu Sobat Setir. Masih manusiawi lah menurut gue di sini. Nice banget. Oke Sobat Setir, segitu dulu review gue dari Changan Lumin ini, mobil yang super gemes ini ya tentunya. Mobil ini cocok banget nih buat cewek-cewek pastinya dan dipakai di dalam perkotaan ya di sini. Dan mobil ini dibanderol dengan harga 178 juta rupiah Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, untuk bumper bawahnya di sini memang terbuka Sobat Setir untuk pendinginan, memaksimalkan 1, 2, 3.